Harga rumah semakin mahal setiap tahunnya. Saya khawatir bahwa mereka yang memiliki gaji UMR tidak mampu untuk membeli rumah lagi di masa yang akan datang. Per tahun 2025 ini, jumlah backlog di Indonesia itu mencapai 15 juta unit. Backlog itu adalah gap atau kesenjangan antara kebutuhan rumah yang harusnya tersedia hari ini namun tidak ada di pasaran untuk dibeli. Sedangkan kalau kebutuhan pembangunannya setiap tahun itu butuh 3 juta unit. Industri pembangunan dan konstruksi itu hanya mampu merealisasikan 1 juta unit per tahun, sehingga kebutuhan pembangunan sendiri yang harusnya 3 juta itu hanya kurang 2 juta akhirnya. Ketika 2 juta kurang, setiap tahunnya tidak berhasil dipenuhi, maka akan masuk ke dalam backlog. Anggaplah backlog ini sebagai tampungan ibarat hutang yang setiap tahun menumpuk namun tidak bisa berkurang karena kurangnya daya beli masyarakat atau realisasi dalam suatu industri. Lalu ketika kita lihat dari kenapa kok setiap tahun butuh 3 juta, kita harus memantau atau menganalisa dari jumlah pernikahan di Indonesia. Setiap tahunnya pasangan yang menikah itu ada 1,5 juta orang. Diharapkan setiap pasangan yang menikah itu kan pasti punya rumah sendiri. Sedangkan saat ini kalau kita lihat kebutuhan rumah nggak bisa dipenuhi dan orang juga nggak mampu untuk beli rumah, maka banyak pasangan yang setelah menikah tinggal dengan orang tuanya atau mertuanya. Ada juga yang sewa kos-kosan karena tidak mampu untuk membeli rumah. Nah, dalam kondisi itulah keluar akhirnya data bahwa butuhnya 3 juta, terrealisasi 1 juta, karena 2 juta tidak bisa dipenuhi karena dua belah pihak juga nggak bisa, antara industri maupun orang yang kurangnya memiliki daya beli, sehingga masuk ke dalam backlog. Backlog ini bisa menjadi data untuk melihat pertumbuhan industri pembangunan itu sejauh apa, terutama untuk kalian yang sebagai konsumen yang membutuhkan tempat tinggal. Ketika kita ingin melihat apa yang menjadi akar masalah, yang pertama dulu lihat dari jumlah penghasilan yang bisa didapatkan oleh semua orang. Kita harus generalisir. Kita nggak bisa lihat dari orang-orang tertentu yang memiliki kekayaan tinggi, tapi kita harus ngambil jalan tengahnya. Anggaplah kalangan kelas atas, menengah, dan bawah dijumlah lalu kita temukan median. Maka kita akan menemukan yang namanya PDB, Produk Domestik Bruto per kapita. Per tahun 2025, jumlah pendapatan per kapita di Indonesia itu rata-rata adalah 70 juta. 70 juta ini per tahun. Jika kita asumsikan dalam setiap bulan, kurang dari 6 juta rupiah penghasilannya. Nah, kalau kita ngomongin UMR, misalnya kita patok ke Jakarta atau kota-kota besar. Jakarta ini kan UMR-nya 5 juta lebih sedikit. Artinya kan pendapatan per kapita di Indonesia dikuasai oleh kalangan kelas bawah, yang sebenarnya kalangan kelas atas ini jadi tergerus dan ikut ke angka yang median di tengah ini. Jadi kelihatan kecil sekali di Indonesia. Nah, ketika kita melihat, kenapa kok penghasilannya kecil? Karena daya belinya menurun. Ketika daya belinya ini menurun, sehingga kemampuan juga untuk membeli rumah nggak bisa kan. Beli barang yang sifatnya konsumtif aja susah, apalagi membeli liabilitas. Ketika kita melihat daya belinya ini menurun untuk membeli suatu aset besar, maka industri pun yang memproduksi rumah juga nggak ada gunanya. Jadi kebutuhan antara apa yang ideal dengan yang realisasi itu gapnya sangat jauh sekali. Yang harus kita lihat di sini, pertimbangan pertamanya adalah kenapa kok orang ini nggak mampu beli rumah? Kenapa kok gajinya kecil sekali? Kita lihat ya, harga properti setiap tahunnya itu meningkat berapa persen, dan penghasilan seseorang setiap bulannya atau setiap tahunnya itu meningkat berapa persen juga. Kalau kita lihat dari data, properti itu kan juga bisa dijadikan instrumen investasi. Itulah kenapa harga properti semakin naik. Kalau dilihat dari sisi konsumennya, kita mau beli rumah makin sulit. Orang lain berinvestasi, kita yang mau beli rumah sulit karena harganya semakin naik. Kalau dari data, properti itu naik 1-3% per tahun. Dan dari data juga, penghasilan gaji UMR rata-rata karyawan atau penduduk mayoritas itu sekitar 6-7% kenaikannya setiap tahun. Nah, kalau kita lihat, kita pasang dalam grafik ya, 6-7% per tahun, kalau kita compounding melawan 1-3% per tahun, pasti menangnya 6-7% kan. Tapi kalian sadar nggak, kenapa kok sebenarnya kalian malah nggak bisa beli rumah? Kesannya gajinya gitu-gitu aja, tetapi harga rumahnya kok makin mahal terus. Saya jadi terpaksa nyicil, kredit diikat sama perjanjian-perjanjian dan hutang selama puluhan tahun, bahkan sampai tua. Atau juga kalian dipaksa untuk beli rumah yang kecil banget, kalian nggak bisa beli rumah yang layak. Kan kondisinya kalian akan merasa, loh kok nggak sesuai. Kalau kita lihat dari data, saya dapat 6% kenaikannya, tapi properti cuma naik 3%. Itu nggak sesuai dengan realita yang dihadapi. Kenyataannya ya, ini di sini saya juga masukkan pendapat yang saya lihat. Saya ini berasal dari keluarga konstruksi dan pembangunan, dan saya sendiri juga memiliki suatu bisnis di bidang pembangunan itu sendiri, walaupun bukan yang langsung ke developing. Keluarga saya salah satunya adalah developer rumah. Harga properti lah ya, setiap tahun tuh meningkat 30%. Sedangkan yang unik yang harus kalian tahu, kenaikan UMR atau penghasilan rata-rata mayoritas per tahun tuh nggak sampai 6-7%, hanya 2-3%. Berarti kalau kalian lihat dari grafik ya, kenaikan gaji 2-3% per tahun. Kenaikan harga properti 30% per tahun. Kalau dilihat dari sisi investor, wah investor pasti senang. Dia investasi dengan ARR 30%. Tapi untuk mayoritas yang mau beli rumah, kita butuh rumah kan nggak mampu. Gajinya 5 juta terus dalam waktu beberapa tahun ke depan, rumah dari harga 500 juta naik langsung 600 juta, naik langsung 700 susah. Jadi kan kita akan ngejarnya, kita kalah kalau misalnya kita mau maraton di sana. Itu adalah salah satu keadaan atau realitas
realita yang kadang nggak dibagikan oleh banyak orang tentang kenapa harga rumah meningkat pesat. Kita lihat dari data pun juga nggak ada gunanya. Kalau kalian merasa data itu benar, 67% dengan 1,3%, kenapa kok harga rumah makin mahal? Kenyataannya nilai dari rumah itu nggak bisa dilihat dari primary market. Data dari BPS itu hanya mencatatkan primary market ataupun rumah yang diproduksi oleh pemerintah, bukan rumah yang sebenarnya diproduksi oleh swasta atau secondary marketnya. Bedanya apa primary market sama secondary market? Primary market itu rumah yang dibikin oleh developer di harga pertama. Sekarang secondary market itu rumah yang sudah bekas dan dijual lagi dan di markup harganya. Kenyataannya rumah itu lebih banyak yang di markup harganya di secondary market. Itulah kenapa orang akhirnya nggak bisa beli rumah di kota-kota yang besar, di tempat-tempat yang sudah cukup bagus infrastrukturnya. Akhirnya orang dipaksa tinggal di desa, rumah yang baru dibangun yang infrastrukturnya itu belum lengkap di daerah sana. Nah, itu adalah kenyataan yang sebenarnya harus orang terima mengenai ketidakstabilan antara penghasilan dengan kemampuan untuk membeli aset. Sehingga ketika kita ngomongin industri lagi, pembangunan kenapa nggak bisa merealisasikan? Jawabannya bukan karena kita nggak mampu, nggak punya kapasitasnya. Melainkan kalau kita eksekusi hari ini juga, orang nggak bisa beli, percuma, daya beli masyarakatnya juga kecil. Maka dari itu, yang harus dipertimbangkan pertama kali adalah meningkatkan penghasilan per kapita masyarakat Indonesia. Jadi gaji UMR-nya yang harusnya lebih besar, nggak bisa jumlahnya segini. Terutama rupiah juga tergerus inflasi jika kita mau masuk ke dalam topik ekonomi. Tapi karena itu pelajaran yang berbeda, di sini topiknya mengenai hubungan antara penghasilan dengan kemampuan membeli rumah. Jadi kita fokus di situ dulu saja. Nah, ketika kita ngomongin penghasilan orang yang terbatas, sebenarnya apa sih solusi yang kita butuhkan? Pertama kali kita harus lihat dari pemerintah dulu. Kalian yang nggak punya kemampuan untuk berkontribusi pada suatu industri, pasti nyalahinnya pemerintah. Nah, waktu kita menyalahin pemerintah, kita lihat apa sih yang diberikan dari pemerintah solusinya. Kalian tahu nggak perumahan FLPP? Perumahan FLPP itu program dari pemerintah untuk rumah yang sebenarnya bisa dibeli oleh kalangan kelas miskin atau kelas bawah. Nah, rumah FLPP itu bisa dibebaskan dari pajak untuk sementara waktu agar orang itu bisa beli rumah. Pertanyaannya, apakah itu solusi yang bagus atau tidak? Jika kita lihat secara dekat, wah, bagus juga ya. Saya bisa beli rumah hari ini juga dengan fasilitas FLPP. Pajak lebih murah, dapat keringanan, harganya juga bisa lebih murah. Tetapi kalian tahu nggak, FLPP itu ibarat solusi dari sebuah masalah yang sebenarnya kita lari dari masalah utama. Contohnya gini, kalau masalah utamanya adalah ekonomi, maka yang harus diperbaiki adalah penghasilan seseorang kan. Bukan tiba-tiba dengan penghasilan seseorang yang cuma UMR kecil itu dikasih solusi seperti rumah kecil aja. Kalian harus tahu ya, FLPP itu rumah seperti kandang, kecil banget. Karena saya ini juga punya keluarga yang di bidang developer. Jadi saya tahu rumah 24 meter persegi atau 36 meter persegi itu besarnya seperti apa. Nah, FLPP itu rata-rata di 24 meter persegi sampai 36. Saat ini juga ya, ada peraturan baru dari pemerintah untuk mengurangi jumlah ukuran dari rumah yang bisa dikategorikan sebagai FLPP. Artinya apa? Solusi pemerintah ini tidak benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat. Sama seperti kalau saya tahu bahwa kalian ini uangnya sedikit, saya sarankan kalian ya sudah dihemat saja uangnya. Padahal dengan cara lain yang lebih bagus, saya bisa tawarkan kalian pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi. Bukan jumlah yang sama kalian hemat atau dipakai dengan angka segitu. Nah, pemerintah ngasih solusinya yang itu, yang uang sedikit lalu belilah rumah yang kecil. Apalagi FLPP sekarang mau dikecilkan ke 18 meter persegi. Ada desas-desus ngomong kalau mau dikecilkan lagi ke 10 meter persegi. Bayangin ya, rumah ukuran 10 meter persegi itu berapa itu misalnya? 3 kali 4 kan 12. Itu aja nggak nyampe. Itu ibarat kamar kecil, kamar yang saat ini mungkin kalian miliki, kalian tinggal sama orang tua, itu kamar ukuran 3 kali 4, 12 meter persegi. Nah, bayangin itu adalah rumah. FLPP itu seperti itu. Jadi solusi dari pemerintah tidak benar-benar memberikan solusi yang menyejahterakan masyarakat. Sehingga bagi saya itu bukan solusi. Ketika kalian merasa itu solusi, ya oke, nggak apa-apa untuk sementara. Tapi menurut saya solusinya bukan itu, melainkan perbaikan dari ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kita lihat lagi dari sisi lain selain daripada pemerintah. Kalau saya sendiri, ini adalah sebuah nasihat yang sangat rendah hati dari saya sebagai seorang pengusaha yang juga bergerak di industri pembangunan dan konstruksi yang pernah mengalami membangun rumah FLPP harga 200 jutaan, 200 unit lebih, dan pernah laku hanya dalam kurang dari 30 hari. Nah, ini ya saran saya ya. Kalau kalian di sini penghasilannya tetap, maka solusinya antara cari pekerjaan lain yang punya potensi penghasilan lebih tinggi dengan kalian upgrade skill, fokus pada spesialis bidang tertentu, atau kalian juga nyambi punya banyak pekerjaan lain. Jadi kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian juga buka suatu bisnis. Artinya fokus utama adalah membesarkan penghasilan, bukan penghasilan kecil lalu kita paksakan untuk membeli suatu unit rumah yang kecil. Karena percaya nggak percaya, lebih baik
baik kalian ini sewa rumah untuk sementara waktu daripada beli rumah yang sangat kecil itu. Jadi ini adalah saran, boleh kalian pakai atau enggak. Pertama, fokus pada mengembangkan suatu penghasilan, kecilkan expenses. Jangan beli rumah dulu walaupun kita tahu kebutuhan pembangunan ataupun backlog. Fokus dalam membesarkan penghasilan dulu. Kenapa fokus dalam penghasilan? Karena semakin besar uang yang kalian dapatkan juga akan membuat kalian bisa mendapatkan rumah yang lebih layak. Lalu, apabila kita ngomong dari sisi cicilan rumah ya, kalau misalnya kalian di sini mau nyicil rumah, harga cicilan itu kalian hanya bisa di-approve oleh bank sekitar 30% dari gaji. Gaji kalian misalnya dipatok di per kapita 6 juta tadi, 30%-nya itu sekitar 2 jutaan. Kalau kalian mau nyicil rumah di harga 2 jutaan, anggaplah ini belum termasuk bunga dulu. Rumah yang harganya 200 juta, yang konsep FLPP ukuran kecil itu, kalian butuh 100 bulan. 100 bulan itu estimasi di 6 tahunan. Artinya untuk beli rumah kecil seharga 200 juta, kalian butuh nyicil selama 6 tahun dengan biaya 2 juta rupiah setiap bulannya dengan gaji kalian yang dihitung berdasarkan per kapita. Saya kurang menyarankan jika itu adalah suatu pilihan bagi kalian. Saya lebih memilih untuk sewa terlebih dahulu, tapi saya mengembangkan penghasilan saya yang dari awalnya per kapita 6 juta naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan sampai 20 juta per bulan. Baru di situ saya berani untuk ngambil rumah yang lebih layak. Jadi saran saya, selain daripada bisnis, mulailah sewa rumah terlebih dahulu. Sebagai developer ya, ini saya ingin membagikan ilmu ke kalian. Harga sewa rumah itu adalah 2% dari harga total nilai aset. Jadi rumah yang harganya 1 miliar, itu harga sewanya 20 juta per tahun. Rumah yang harganya 2 miliar, harga sewanya 40 juta per tahun dan berlaku kelipatan. Intinya 2% adalah harga sewa. Meskipun juga kalian di sini ada yang memiliki kemampuan daya beli yang besar, bisa beli rumah yang besar walaupun nyicil atau bahkan bisa beli rumah cash, tetap saya sarankan sewa terlebih dahulu. Dan saya lebih nyarankan ketika kalian beli rumah, itu ketika kalian sudah punya kemampuan untuk beli cash atau kalau kredit itu harus pakai atas nama perusahaan. Jangan pakai atas nama pribadi. Alasan singkatnya, ketika kalian di sini punya uang cuma terbatas lalu kalian belikan ke rumah, kemampuan kalian untuk berinvestasi jauh lebih kecil. Saya pribadi, saya lebih memilih untuk sewa rumah. Misalnya saya di sini menyediakan dana sebesar 1 miliar. Kalau saya belikan rumah cash sekarang juga, saya nggak ada kemampuan untuk mengembangkan bisnis atau berinvestasi. Tapi kalau saya sewa, cuma keluar 20 jutanya, saya dapat tempat tinggal yang sebenarnya nggak ada bedanya dengan saya membeli. Lalu sisanya 980 juta, saya bisa investasikan dalam suatu bisnis atau instrumen. Nah, disitulah akhirnya saya bisa mengembangkan penghasilan saya menjadi lebih besar. Ketika semakin besar, ke depan pun saya juga masih bisa sewa lagi cuma 20 juta. Sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, baru saya bisa beli rumah cash. Ini adalah solusi yang sebenarnya umum dan saya bisa sarankan pada kalian untuk lakukan sekarang juga ketika kalian belum punya kemampuan untuk membeli rumah. Karena ini jujur ya, ini saya dari sudut pandang developer soalnya. Perbedaan antara punya rumah dengan sewa rumah itu hanya pada struktural hukumnya saja. Kalian cuma diberikan sertifikat hak milik atas aset tersebut. Kenyataannya kita itu nggak butuh sertifikat-sertifikat itu. Kita itu butuh tempat tinggal untuk kita bisa hidup hari ini juga dan menjalani kehidupan dengan normal. Sertifikat itu hanya bukti kepemilikan dan nggak ada satupun yang menanyakan tentang hal itu. Coba kalian pertimbangkan ya, apa bedanya dengan kalian keluar 20 juta dengan keluar 1 miliar jika dilihat dari hak kepemilikan saja. Menurut saya itu malah lebih rugi daripada kalian hanya sekedar menyewa karena ujung-ujungnya kalian menempati unit yang sama. Kalian cuma nggak megang sertifikatnya saja. Kalau saya lebih memilih untuk tahan, nggak perlu megang dulu. Karena bagi saya hak atas kepemilikan itu nggak penting. Saya ya loh, jujur ya, sebagai keluarga dari developer, itu saya pernah megang ratusan sertifikat rumah yang kita terbitkan sendiri. Kita kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Kita terbitkan sertifikat yang menurut saya, karena saya di sini dari developer, sertifikat itu nggak bernilai. Kalian mungkin sebagai konsumen merasa beli rumah punya sertifikatnya, kalian merasa ada unsur psikologis di mana kalian memiliki sesuatu. Tapi kalau saya yang ngelihat, ini tuh nggak ada nilainya. Sertifikat itu nggak sepenting itu juga. Lebih baik kalian merasakan unitnya dulu walaupun sewa, dengan uang yang kalian miliki, kembangkan dulu dalam suatu bisnis. Jadi konklusi dari seluruh permasalahan kenapa orang nggak bisa beli rumah dan apa yang harus kita lakukan agar ke depan bisa beli rumah, berapapun jumlah uang yang kalian hasilkan, jangan dipakai buat beli rumah dulu, sampai jumlah tersebut bisa beli cash. Dan pada saat kalian sudah bisa beli cash di harga tersebut, jangan langsung di-cash-kan, tapi gunakan untuk kredit. Nah, nangkep nggak maksudnya? Harga rumah 1 miliar, kalian cuma punya 10 juta sekarang. Setiap bulan penghasilan kalian 6 juta. Bisa ya nyicil rumah? Jangan dilakukan. Karena itu akan membuat kalian terikat pada penjara keuangan. Maka skenario kedua, punya 1 miliar. Sudah punya ini, kalian nabung mengikuti sistem yang saya bagikan. Bisnis dulu, sewa dulu, sampai uang ini bisa kalian kali selama 5 tahun atau 10 tahun. Punyakan uangnya 1 miliar untuk beli cash. Jangan dilakukan karena uangnya juga langsung hilang. Maka skenario ketiga adalah sudah menghasilkan, yang kedua sudah dilewati itu, sudah menghasilkan dan megang 1 miliar, uangnya ada di tangan kalian, bisa beli cash tapi tidak dilakukan. Tapi kalian ambil cicilan. Kenapa kok harus nyicil? Kenapa nggak beli cash langsung padahal punya? Karena kepemilikan uang itu sebagai dana tahanan. Sebagai suatu kekuatan untuk kalian punya resources dikembangkan di masa yang akan datang.
Sedangkan cicilan itu aktivitas untuk membuat agar kalian ini bisa membeli aset tanpa harus kehilangan uang langsung di depan. Saya percaya bahwa hutang itu adalah hal yang negatif karena kalian akan terikat pada sistem. Tapi kalian harus tahu, orang kaya itu melakukan hutang dengan sebuah alasan karena dia bisa menghindari pajak dan juga bisa menyelamatkan aset dari pengeluaran yang langsung besar. Jadi bedakan ya, hutang karena tidak punya uang tapi ingin memiliki sesuatu dengan hutang dengan memanfaatkan sistem itu beda. Di sini yang saya ajarkan bukan hutang karena kalian nggak punya uangnya. Kalau kalian nggak punya uang lalu beli rumah dengan hutang, itu salah. Tapi kalau kalian sudah punya uang berkali-kali lipat dari harga rumah, terus kalian mengakali sistem dengan hutang, itu baru benar. Jadi hutang itu baik jika kalian dilakukan di waktu yang tepat. Saya di sini, walaupun bisa membeli rumah dengan cash, saya tetap memilih untuk hutang dulu dan hutangnya pakai atas nama perusahaan. Selain daripada saya bisa mengurangi beban pajak, saya juga nggak harus mengeluarkan aset langsung besar. Dan ketika saya memiliki suatu rumah walaupun dalam cicilan, itu adalah suatu aset yang bisa saya gelembungkan, saya jual lagi ke pihak lain untuk mendapatkan kredit. Nah, itu permainan yang sebenarnya dilakukan oleh kalangan kelas atas yang kebanyakan orang kalangan kelas bawah dan menengah tidak melakukannya. Nah, itu sekedar cuplikan aja buat kalian. Tapi kesimpulannya ketika kalian berpikir hutang ini negatif, kalian harus ingat, yang negatif adalah ketika nggak punya uang dan berhutang. Tapi kalau kaya dan hutang itu hal yang sangat bagus sekali, itu pintar. Gambaran simpel ya. Bunga dalam perbankan, terutama untuk developing rumah, itu cenderung fixed rate. Nah, fixed rate ini sangat bagus sekali jika kita lihat dalam time value of money. Dalam waktu 20 tahun, rupiah akan cenderung inflasi sampai ratusan persen melawan US dollar. Nah, ketika kalian melihat bahwa harga rumah ini bunganya fix dan kalian bayarkan setiap bulan, setiap tahun sampai 20 tahun, kalian justru akan untung melawan perbankan. Perbankan akan kalah lawan kalian jika kalian tahu cara mengakalinya. Jadi, hutang atau bunga itu bukan hal yang menakutkan ketika kalian ini sudah kaya. Tapi kalau kalian di sini ingin beli rumah yang aktivitasnya adalah liabilitas, itu sangat tidak disarankan. Jadi, kebanyakan orang ini kan sekarang beli rumah karena butuh dan juga dengan uang pas-pasan. Makanya mereka ngambil kredit KPR ya. Nah, itu rugi justru. Saya nggak mau KPR kalau saya nggak punya uang. Kalau saya sudah punya uang, baru saya KPR. Karena KPR saya untuk mengakali sistem. Jadi, intensi itulah yang menentukan hutang itu dilakukan dengan aktivitas yang benar atau tidak. Ketika kalian mengikuti saran saya, pastinya kalian nggak akan terjebak dalam hutang yang salah, melainkan hutang yang benar. Hutang yang benar itu mengakali sistem. Fixed rate, misalnya cuma berapa persen per tahunnya. Nah, inflasi rupiah meningkat terus. Jumlah bunga yang kalian bayarkan di 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu jumlahnya kecil. Kesannya kayak kecil. Karena $1 bisa jadi sampai 20.000, 25.000, 30.000. Tapi bunga yang kalian bayarkan jumlahnya tetap sama. Nangkap nggak maksudnya? Artinya harga rumah yang total kalian bayarkan, misalnya kalian cicil sekarang harga 1 miliar plus bunganya sampai akhir tahun, sampai selesai cicilannya lunas 2 miliar, 3 miliar. Harga rumah 3 miliar di tahun 2040, 2050. Itu sangat teramat murah sekali karena harga nilai secondary marketnya bisa sampai 10 miliar. Untuk unit yang kalian miliki sekarang. Itu yang disebut time value of money untuk mengakali perbankan. Jadi, saran saya jangan pernah hutang, kecuali kalian ini memang punya uang untuk mengakali sistemnya.